Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada nabi kita yang ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak ustaz semuanya, mudah-mudahan kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anak ustaz semuanya, motivasi awal dari pertemuan kali ini, Ustadz ingatkan antum semuanya agar luruskan niat kita, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan belajarlah sungguh-sungguh karena proses yang kita lakukan akan menuai hasil yang maksimal. Baiklah anak-anak Ustadz semuanya, untuk pertemuan kali ini kita bahas tentang makna al-wala wal bara, yaitu materi yang terdapat pada pembelajaran atau pada bab yang ketiga. Baiklah, pada pembelajaran ini yang akan kita bahas dalam poin-poin pentingnya: satu, makna al-wala wal bara; yang kedua, nilai penting akidah al-wala wal bara; dan yang ketiga, bentuk al-bara dari syirik dan pelakunya. Nah, apa makna wala wal bara? Maka kita langsung saja pahami yang pertama. Al-wala itu artinya saling mencintai, saling menolong, menjadikan para pemimpin dan teman-teman kita semuanya adalah dari kelompok orang-orang yang beriman saja, adalah kelompok dari orang-orang yang seakidah dengan kita saja. Artinya jangan mencintai, jangan menolong, jangan jadikan pemimpin atau teman selain dari orang-orang yang beriman. Yang kedua, al-bara artinya adalah kita tidak mencintai, kita tidak menolong, kita tidak menjadikan pemimpin, dan juga kita tidak menjadikan orang-orang yang di luar agama kita, yang tidak seakidah dengan kita sebagai teman, yaitu tidak menjadikan orang-orang kafir atau musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala sebagai teman atau yang akan menjadi pemimpin kita. Nah, karena Allah sudah tegaskan bahwa al-wala wal bara itu jelas disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah pelindung, adalah wali, adalah pemimpin dari orang-orang yang beriman, dan syaitan adalah pelindung dan pemimpin bagi orang-orang kafir. Ya, itu makna al-wala wal bara. Selanjutnya, nilai penting akidah al-wala wal bara. Akidah al-wala wal bara adalah ukuran kebenaran akidah yang dimiliki oleh seorang mukmin atau seorang muslim. Orang yang beriman akan dikatakan akidahnya benar ketika dia menjalankan akidah al-wala wal bara. Yang kedua, orang yang beriman atau orang yang menang adalah orang yang menjadikan Allah, yang menjadikan Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai para penolong mereka. Yang ketiga, orang yang menyimpang dari akidah al-wala wal bara maka akan berakibat pada diri mereka menjadi hina, menjadi mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bagaimana bentuk bara dari syirik dan pelakunya? Yang pertama, agar kita terhindar dari bentuk syirik dan para pelaku syirik atau orang-orang musyrik, maka yang pertama kita lakukan adalah senantiasa untuk istiqamah dalam Islam. Yang kedua, membenci perbuatan syirik dan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik tersebut. Yang ketiga, tidak menjadikan pelaku syirik itu sebagai pemimpin. Jadi orang-orang yang berbuat syirik jangan dijadikan para pemimpin. Jangan mengikuti amalan-amalan perbuatan syirik itu. Tidak memakan sembelihan orang-orang musyrik. Mungkin ada yang memotong kambing, yang memotong sapi, tapi bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita pernah untuk memakan daging dari sembelihan tersebut. Dan yang terakhir, menerapkan pembeda dalam beragama. Artinya, dalam persoalan akidah, dalam persoalan agama, yang berlaku adalah lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian adalah agama kalian dan bagi kami adalah agama kami. Kita tidak akan pernah mengikuti ajaran dan cara mereka dalam beragama, begitupun mereka tidak akan pernah mengikuti dan mengimani cara beribadah dan cara beragama kita.
Nah, Ustaz semuanya. Nah, itulah bentuk dari al-wala wal bara. Nah, dan sebagai contoh konkretnya pada kesempatan kali ini, mungkin kita sering melihat orang-orang mendemo para pemimpin, presiden, gubernur dan segala macamnya. Maka dalam akidah wala wal bara, selagi pemimpin kita adalah pemimpin yang muslim, yang melaksanakan sholat, yang masih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita adalah untuk taat kepada mereka. Tidak boleh mendemo mereka, tidak boleh melakukan semacam pemberontakan kepada mereka, karena yang kita jadikan pemimpin atau yang memimpin kita saat ini masih orang-orang yang satu iman, satu akidah dengan kita. Baiklah anak-anak Ustaz semuanya, itu materi kita pada bab al-wala wal bara ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita ambil ilmunya. Dan terakhir kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, barakallahu fikum jami'a, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.